Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita masih di toko pertanian ya. Toko pertanian saya. Kita mau mereview obat pertanian atau pupuk ya. Sekarang mau mereview pupuk. Yang kemarin-kemarin kan sudah mereview obat-obat. Nah, kita coba mereview pupuk. Nah, pupuk ini pupuk untuk kocor ya, untuk kocor biasanya dipakai di tanaman melon. Oke, kita ikuti review hari ini. Ini guys, pupuknya. Nah, pupuknya ini bernama pesawat satelit super ya. Nah, ini untuk pupuknya ini pupuk majemuk ya. Nah, ini pupuk majemuk mengandung unsur mikro tinggi. Nah, terus ini manfaat dari pupuk ini ya, manfaatnya mengurangi keriting, bisa mengurangi keriting, terus mengurangi layu, lalu dapat memperbanyak akar atau penyebarannya akar lebih maksimal, lalu ini dapat mempercepat pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang agak sulit atau yang kurang cepat bisa menggunakan produk pesawat ini, pupuk pesawat. Selain itu, ini juga dapat mencegah terjadinya kuning pada daun. Nah, biasanya untuk tanaman tanaman terong, terong biasanya kan banyak yang kuning. Nah, dicoba pakai ini, alhamdulillah ini dapat membantu mengatasinya ya. Terus ini dapat membuat daun sehat dan kilap, mengkilap ya. Jadi daun-daun dan kusut-kusut yang kurang menarik ya untuk tanaman, dipakai ini alhamdulillah sangat bagus. Lalu selain itu dapat membuat daun tebal dan kuat, terus membuat tanaman tahan penyakit dan perubahan iklim. Nah, di musim sekarang ini kan perubahannya iklim sangat drastis ya, dari hujan panas terus balikannya panas hujan gitu. Nah, jadi ini direkomendasikan untuk diberikan untuk tanaman ya, untuk mengatasi pengendalian perubahan iklim dan tanaman tidak menjadi stres ya. Lalu membuat tanaman mudah menyerap unsur NPK lainnya ya. Jadi ini untuk pupuk-pupuk lainnya yang kita berikan, dan sebelumnya kita memberikan produk pesawat ini untuk tanamannya kita, jadi mempermudah pupuk-pupuk yang lain terserap unsur haranya ya, jadi dapat membantu penyerapan jadinya. Lalu tidak mengandung klor atau panas terbakar pada daun. Nah, ini tidak mengandung klor, jadi untuk tanamannya tidak mudah layu atau kalau orang sini tidak mudah lanas ya, karena kan biasanya pupuk lainnya itu kalau kita terlalu banyak atau terlalu dekat pemberiannya, jadi tanaman itu mudah lanas atau panas ya. Seperti itu. Ini pupuknya ini mengandung bakterisida, makro, mikro, dan ZPT. Jadi sifatnya ini mengandung banyak unsur ya, dari ZPT, mikro, terus makro, dan bakterisida. Nah, ini ada keterangannya, satelit super merupakan pupuk kristal terus berwarna hijau yang dapat larut dalam air, dengan dilengkapi dengan berbagai kelebihan terus atau unsur-unsur lainnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk tanaman-tanamannya ya yang direkomendasikan, tetapi ini bukan cuma ini tanaman yang direkomendasikan ini aja ya, ini bisa untuk tanaman-tanaman lainnya. Nah,
Oke, kita tunjukkan ya. Agak silau ini ya. Ini di sini ada cabai, kedelai, semangka, melon, bawang merah, jagung, padi, pare, kacang hijau, mentimun, tomat, dan apel. Jadi ini ada banyak varietas tanaman yang dapat digunakan menggunakan pupuk ini ya. Nah, ini keterangannya juga berbagai macam cara penggunaan ya. Ada yang kocor, atau ada yang bisa disemprot atau ditabur dan lain-lain. Nah, untuk cabai sendiri itu untuk pemberiannya interval 15 sampai 45 HST. HST itu apa? Hari setelah tanam ya. Jadi 15 sampai 45 hari setelah tanam. Untuk dosisnya 2 gram per liter. Nah, 2 gram per liter untuk dosisnya. Pemberiannya itu untuk cabai bagaimana? Nah, biasanya untuk cabai itu kan dikocor, disemprot. Nah, ini juga gitu. Ini untuk dikocor dan disemprot juga bisa. Tapi jangan khawatir kalau untuk tanaman cabai ini panas ya atau panas, kan karena untuk pesawat ini sudah mengandung ini. Nah, tidak untuk maksudnya untuk pesawat ini tidak mengandung klor atau panas pada daun. Jadi ini memudahkan pemberian pupuk ini lewat daun ya. Terus untuk kedelai, ada kedelai juga pemberiannya 15 sampai 40 HST hari setelah tanam ya. Untuk dosisnya sama cabai, sama 2 gram per liter. Pemberiannya juga sama, ini bisa dikocor, bisa disemprot. Nah, terus ada semangka. Nah, semangka itu pemberiannya lebih cepat, intervalnya lebih cepat. Jadi pada usia 5 sampai 45 hari setelah tanam ya. Nah, pemberiannya lebih cepat. Jadi ini untuk pertumbuhan lebih cepat. Untuk dosisnya sendiri juga berbeda dari kedua tanaman tadi. Untuk semangka itu 1 sampai 5 gram per liter. Untuk pemberiannya sama, kocor dan semprot. Nah, melon juga begitu, sama untuk semangka interval dosis dan pemberiannya juga sama. Nah, untuk bawang merah ini ada 2 versi ya. Pemberiannya ada 2 versi, yaitu usia 0 sampai 45 hari setelah tanam dan usia 5 sampai 45 hari setelah tanam. Dosisnya itu sendiri juga berbeda. Untuk kan bawang merah itu pakai bedengan ya biasanya. Pakai bedengan atau itu untuk pemberian awal pas usia 0 sampai 45 itu 40 kilo. Ini untuk per hektar ya, 40 kilo. Lalu untuk caranya itu ditabur. Jadi setiap bedengan itu ditabur ini. Jadi untuk per hektar 40 kilo. Nah, untuk usia 5 sampai 45 hari setelah tanam, nah ini pemberiannya kan disemprot. Nah, dosisnya itu 1 sampai 5 gram per liter. Nah, jadi ini pemberiannya 2 versi ya, 2 cara, ditabur dan disemprot. Nah, ini kalau musim sekarang ini kan padi. Nah, musim padi itu juga ada 2 versi. Nah, untuk versi pertama usia 0 sampai 45 hari setelah tanam, untuk dosisnya 40 kilo per hektar ditabur. Jadi pas waktu setelah bajak ya, setelah dibajak kan biasanya para petani memberi pupuk untuk memancing pertama ya, untuk memancing agar tanaman cepat hidup. Nah, itu bisa dicampurkan ini bisa dicampur untuk itu sama pupuk. Nah, ini sama kok untuk padi, bawang merah, jagung sama pare itu pemberiannya sama. Untuk interval pemberian, terus dosis dan keterangan sama.
Nah, untuk kacang merah, mentimun, lalu tomat ini sama untuk interval 5 sampai 45 hari setelah tanam. Dosisnya 1 sampai 5 gram per liter. Nah, ini dengan cara disemprot. Untuk kacang dan mentimun dengan cara disemprot. Beda lagi dengan tomat. Kalau tomat itu pemberiannya ada 2 versi, yaitu bisa dikocor, bisa disemprot. Nah, seperti itu. Lalu untuk apel ya, ini biasanya Malang ya, area-area Malang. Nah, ini kalau untuk apel itu sama seperti pemberiannya sama seperti dengan bawang merah, jagung, padi, pare ya. Itu untuk usia 0 sampai 45 hari setelah tanam itu dikasih 40 kilo per hektar. Nah, ditabur dengan cara ditabur. Untuk interval 5 sampai 45 hari setelah tanam untuk dosis 1 sampai 5 gram per liter itu disemprotkan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari pesawat itu sendiri untuk manfaatnya tidak hanya satu, jadi lebih banyak, lebih sangat bermanfaat ya, karena ini sudah keterangannya sudah mencakup semuanya ya yang biasanya dikhawatirkan atau dicari oleh petani. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk warnanya ya, pupuknya hijau. Nah, seperti ini, hijau. Nah, kemasannya ini kemasan 1 kilo. Kemasan 1 kilo. Oh iya, untuk PT dari produk pesawat ini dari BMK Bumi Makmur. PT dari Bumi Makmur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kemasan baru. Saya punyanya kemasan baru. Kalau kemasan yang lama belum tahu ya. Nah, kemasan baru. Oke, begitulah ya teman-teman untuk review dari pesawat pupuk majemuk mengandung unsur mikro tinggi. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Bisa di like juga maupun di komen di bawah apabila teman-teman masih bingung untuk mengetahui pupuk pesawat ini ya. Mungkin saya sedikit-sedikit akan menjelaskan lagi kalau ada teman-teman yang komen atau komentar. Oke, untuk jangan lupa subscribe di bawah ya yang tombol merah, lalu jangan lupa juga klik lonceng di sebelahnya tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.